Dosen saya jadikan kelas ya, Iya, Arif. bentar Ustaz. Ya. Baik, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman, an'amana bi ni'matil istiqamah, an'amana bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآية صدق الله العظيم Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ah, Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Haji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini ada Ibu Siti Muzainah, ada Ibu Esta, ada Bapak Syahiral, gitu ya, ada Ibu Risan, ada Bapak Heru, dan beberapa teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, ada Ibu Ngadiah, ya, ada Ibu Sasa, ada Ibu Elvina, ada Ibu Risna, ada Ibu Luhur. Semoga ada Bapak Eriko. Semoga yang hadir pada kesempatan ini Allah berikan kebahagiaan, keberkahan insya Allah. Sehat semua, Bapak Ibu ya. Se- Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, baik Ibu Bapak berbahagia. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama sharing Bapak Ibu tentang tiga bekal haji insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya pada kesempatan ini diberikan kemudahan untuk sama-sama sharing ngobrol tentang apa saja yang sudah persiapkan di dalam haji ya tahun 2025 ini dan apa saja bekal yang butuh kita siapkan insya Allah. Ah, Mungkin sebelum kita masuk kepada tiga bekal haji, Bapak Ibu, saya mungkin mengingatkan kembali atau juga merefleksi kembali bahwa Masya Allah Bapak Ibu ya, eh, salah satu yang menjadi kebaikan ya, dan salah satu yang menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu adalah Allah telah mengizinkan diri kita untuk dimudahkan. Dan mungkin kalau dalam bahasa bahasa lainnya kita ini sudah dikasih sinyal sama Allah. Sinyal apa? Sinyal doa kita dikabul Allah. Apa sih yang kita doakan sama Allah? Ya Allah, hamba ingin menunaikan ibadah haji. Hamba ingin dipanggil oleh Engkau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Masya Allah, sinyalnya udah kuat gitu ya. Sinyalnya udah kuat. Kita sudah diberikan oleh Allah sinyal tersebut sehingga kita sudah ditakdirkan untuk berada dalam track yang benar, yaitu kita hadir bersama-sama di Zoom ini. Dan insya Allah yang telah hadir di sini adalah para jamaah yang sudah melaksanakan tahapan, mungkin sudah separuh tahapannya untuk apa yang disebut sebagai menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memang sangat rindu Baitullah ya. Walaupun mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah bolak-balik berangkat Mekah untuk melaksanakan umroh, tapi itulah keajaiban Baitullah ya. Tidak pernah ada namanya
kebosanan untuk datang ke Baitullah. Selalu Baitullah itu dirindukan oleh kita. Selalu Baitullah itu luar biasa ya. Begitu sangat eh, berkesan dalam hati kita. Iya, Bapak yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa ketika ditanyakan kepadaku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanyakan kepadaku tentang aku fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat ya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan setiap doa, permintaan yang dimintakan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah adanya perasaan rindu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perasaan rindu kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insya Allah kita akan juga membahas tentang rahasia kenapa kita diberikan kerinduan kepada Baitullah. Seperti misalkan Bapak Ibu yang hmm, punya kampung halaman. Yang hari ini Bapak Ibu berada di satu tempat ya, jauh dari kampung halaman. Misalkan kampung halamannya adalah Kalimantan atau misalkan kampung halamannya adalah Jawa Barat, Tasikmalaya. Itu walaupun kita sedang berada di tempat yang jauh ini dalam kondisi nyaman, enak, tetap aja kita merindukan kampung halaman kita. Dan kalau Islam punya tradisi ya kalau habis Lebaran tuh mudik, itu rasanya kalau mudik itu seneng gitu luar biasa. Kenapa seneng? Karena kita ada kerinduan ke tempat asal kita, yaitu ke rumah kita ya, ke kampung halaman. Begitu juga kenapa kita ini ada kerinduannya ke Baitullah. Jangan-jangan memang kita ini akan kembali ke kampung halaman kita, gitu. Yang nanti mungkin secara hikmah haji, secara hakikat nanti kita akan bahas bersama-sama. Begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang sudah menjadi ikhtiar kita betul-betul Allah wujudkan di 2025 ini. Ibu bapak semuanya diizinkan Allah berangkat ke Baitullah. Ya. Diizinkan air mata ini tertumpah dalam lantai, dinginnya lantai Baitullah. Allah izinkan keringat ini bercucuran di padang pasir atau di padang Arafah. Padang Arafah. Allah izinkan keringat ini bercucuran di Muzdalifah. Allah izinkan keringat ini bercucuran di tempat di mana kita melaksanakan jumroh, ya melempar jumroh ula ustu aqobah. Dan mudah-mudahan juga Allah pun izinkan rintihan-rintihan doa kita didengar oleh Allah nanti di tempat yang sangat luar biasa di Yaumul Arafah. Di mana saat itu Allah turun ke langit bumi. Ya Bapak, maka sesungguhnya pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang memang sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit saya kilas terlebih dahulu sebelum masuk kepada materi tentang apa sih hikmah dari Isra Mi'raj ya. Jadi Isra Mi'raj karena hari ini kita bulan Rajab, ada hal yang sangat indah dan sangat menarik ketika saya diskusi dengan para ulama tafsir tentang makna dari Isra Mi'raj. Ketika ada ayat yang mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah. Ya, alladzi yang asra memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan pada satu malam. Ada jaraknya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini Masya Allah beliau menyampaikan bahwa ayat ini bukan ayat biasa. Ayat ini kalau direnungi dan kita praktekkan ini ayat yang memungkinkan kita akan dipercepat sama Allah nasibnya. Subhana itu maknanya maha suci. Maha suci itu berarti sesuatu ayat setelahnya atau kalimat setelahnya yang diterangkan itu adalah suatu hal yang luar biasa dahsyat. Maka setelah subhana maha suci itu ternyata ada ayatnya alladzi asra yang memperjalankan. Jadi ada proses pergerakan perpindahan, tapi perpindahannya itu tidak dilakukan oleh sendiri, bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Ini butuh kita garis bawahi
diperjalankan sama berjalan sendiri itu sangat beda. Ini ayat ini mengatakan asra yang memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan sama Allah? Hambanya. Hambanya Allah. Bi'abdihi hambanya Allah. Ada waktunya lailan satu malam. Ada jaraknya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ada jarak dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, ada waktu lailan satu malam. Yang kalau pada waktu itu diukur dengan perjalanan pada waktu itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilakukan atau menempuh waktu sekitar 3 bulan. Namun, Masya Allah, dengan diperjalankan sama Allah hambanya ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam waktu 1 malam lailan. Nah, para ulama mengatakan ini sesungguhnya adalah ayat tentang percepatan. Baik itu percepatan sifatnya fisik, terutama sesungguhnya ini percepatan perjalanan nasib kita, begitu. Jadi ada sebuah pertanyaan, bisakah nasib kita dipercepat sama Allah? Maka jawabannya dari ayat ini bisa. Gimana caranya agar kita dipercepat sama Allah? Jalan. Caranya adalah kita tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan sama Allah. Kira-kira begitu. Nah, kita coba masuk kepada nasib kita dalam dalam beribadah. Bisa nggak saya ini berhaji? Jawabannya bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, mau berhaji dengan diperjalankan oleh Allah atau berhaji dengan berjalan sendiri? Nah, kalau berjalan sendiri, kemungkinan besar lama, gitu ya. Ini kita contohin ya, misalkan kita nih posisinya di mana sekarang ya. Pak, Assalamualaikum Pak Arif. Ya, Bisa Waalaikumsalam ya. warahmatullahi. Pak Arif misalkan mohon maaf nih, Pak Arif ini dari Semarang nih, mau berangkat ke Jakarta ya, misalkan nih. Ya, Ustaz. eh, Mau berangkat tapi jalan sendiri, pakai kakinya sendiri, pakai badannya sendiri. Dari Semarang ke Jakarta jalan kaki. Nah, kira-kira menurut Pak Arif nih, berapa hari sampai ke Jakarta? Bisa 1 minggu, 1 bulan, Ustaz. 1 minggu ya. Dan tidak Ya. boleh namanya berhenti jalan terus. 1 minggu ya. Kalau Insya kalau nggak boleh berhenti, nggak mungkin, Ustaz. Pasti ada berhentinya. Allah. Gak mungkin kan? Ya, nggak mungkin. Pun kalaupun berjalan ke sana ke Jakarta dengan tanpa berhenti sampai, insya Allah sampai ke sana opnam ya Pak Arif ya. Iya, Pak. Jelas itu. Capek. Jadi berjalan sendiri itu capek sekali gitu. Berjalan sendiri itu capek luar biasa dan lama. Gitu. Coba sekarang Pak Arif dari Semarangnya nggak usah jalan sendiri, ya, udah duduk aja di pesawat. Berapa lama Pak Arif? 1,5 jam, Ustaz. 1,5 jam. Kalau Ya, delay ya, ya, sehingga 45 menit ya, 1 jam betul. nyampe ya. Ya, Terus sampai titik tujuan lah 1,5 jam lah kalau titik tujuan gitu ya. Kalau ya. sampai bandara ya mungkin 45 menit, 60 menit begitu. Mm-mm. Dan kita nggak ngapa-ngapain, nggak capek gitu, nyampe gitu. Betul ya? Betul. Itu perbedaan antara berjalan sendiri dengan diperjalankan. Itu perbedaannya di sana. Sama dalam nasib kita nih. Kita punya target, punya cita-cita. Terus kita jalan sendiri, kita usaha sendiri. Dipastikan satu capek, yang kedua lama. Gitu. Tapi kalau kita mohon pada Allah pertolongan agar kita diperjalankan menuju nasib kita. Yang pertama kita nggak capek, yang kedua insya Allah dipercepat sama Allah. Itu poin dari ayat itu. Ya. Jadi poin dari ayat itu adalah bagaimana kita ini dipercepat sama Allah. Ya. Diperjalankan sama Allah sehingga Allah mudahkan kita sampai kepada tujuan kita. Termasuk dalam ibadah haji ini. Masya Allah ya. Kalau kita memohon pertolongan pada Allah, ya Allah, hamba izin. Hamba mohon pertolongan kepada Engkau agar hamba diberangkatkan oleh Engkau untuk menuju ke Baitullah. Nah, kalau Allah yang memperjalankan kita ke Baitullah, itu sifatnya dua. Satu, dipermudah.
Yang kedua dipercepat, begitu. Dan sekarang, masya Allah ya, semoga ini juga bagian dari Allah yang memperjalankan. Harusnya kan kita kalau berhaji itu kita ya antrinya 35 tahun sekarang Pak Arif ya untuk di Ya, Semarang. 30 sampai 35 tahun. 30 sampai 35 ya, segituan kira-kira. Itu kan kalau kita berjalan sendiri, kita daftar sendiri, ya, kita berusaha untuk ikhtiar sendiri, ya kira-kira lah kita ini akan nyampe ke sana 35 tahun kemudian. Lama sekali jaraknya kan. 35 tahun kemudian kita mau berangkat nih. Lama sekali. Namun kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan hamba kemudahan untuk hamba berangkat ke Baitullah. Maka cirinya itu dipercepat sama Allah begitu. Yang harusnya 35 tahun itu dipercepat jadi 1 tahun. Nah ini namanya diperjalankan sama Allah. Dan bukan hanya itu, dimudahkan sama Allah semuanya. Nah mudah-mudahan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir di sini itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Atau hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, diperjalankan Allah. Khusus dalam ibadah haji. Sehingga yang harusnya jarak tempuhnya 35 tahun, ini hanya 1 tahun. Atau mungkin tidak 1 tahun, baru saja 2 bulan kemarin. Ya. Daftar tahun ini berangkat. Ya mungkin sekitar 6 bulan atau 3 bulan, 4 bulan begitu. Ini kalau kita maknai secara mendalam, berarti sesungguhnya Allah telah memilih kita untuk diperjalankan oleh Allah. Menuju Baitullah. Ya. Di antaranya apa? Allah mudahkan pula rezekinya. Nanti insya Allah sampai kepada kajian kita kalau nanti Allah izinkan pada hikmah-hikmah dari haji itu persiapannya kita paham tentang fadilahnya. Nanti kita akan bahas Bismillah sama-sama. Namun poin utama kita hari ini bahwa ternyata kehadiran kita di sini saat ini kebetulan di bulan Rajab ini tanda-tanda bahwa kita berangkat haji itu diperjalankan Allah. Masya Allah. Bahkan Allah siapkan rezekinya. Allah siapkan semuanya. Baik, Pak Arif, ngobrol sebentar Pak Arif ya, untuk menguatkan lagi. Siap, Ustaz. Pak Arif, mohon maaf. Itu ada ayat di dalam Al-Quran, ya. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia untuk berkunjung ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Man istata'a ilaihi sabila. Coba saya lihatkan terlebih dahulu ya ayatnya. Hmm. Bentar. Ah ini ya ayatnya ya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dan diwajibkan atas manusia berkunjung ke Baitullah bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Pak Arif, walillahi diwajibkan atas manusia. Kalau diwajibkan atas manusia berkunjung ke Baitullah, yang mewajibkan siapa Pak Arif? Allah, Ustaz. Allah ya. Kalau yang mewajibkan Allah kepada kita untuk berkunjung ke Baitullah, ya Allah wajibkan. Berarti yang bertanggung jawab kita sampai ke Baitullah siapa Pak Arif? Allah, Ustaz. Allah. Contoh misalkan Pak Arif menyuruh saya, gitu ya. Pak Arif menyuruh saya, eh, Kang Usep, Kang Usep wajib datang ke rumah saya. Bulan ini, misalkan gitu. Terus kebetulan saya pas waktu itu sedang ada di rumah saya di Tasik, Pak Arif. Terus kata saya, Pak Arif, mohon maaf, nggak punya ongkos saya. Ya. Saya nggak punya ongkos nih. Gimana nih kalau nggak punya ongkos? Enggak, saya mau tanya dulu. Kang Usep mau nggak berangkat tahun ini ke rumah saya? Mau, Pak Arif. Ya udah kalau mau. Bentar, tunggu, kata beliau, kata Pak Arif.
Terus tiba-tiba Pak Arif ngirim kepada saya. Ngirim apa? Ngirim bukti apa tiket ya. Nih, tiket keretanya sudah saya pesankan sampai Solo. Nanti di Solo dijemput sama saya. Nah, karena itu wajib, maka Pak Arif yang mempersiapkan semuanya. Begitu kira-kira makna wajib. Ya, Nah, ketika Allah sudah mewajibkan kita untuk berangkat ke Baitullah, maka Allah yang apa namanya akan bertanggung jawab. Kita ini hanya mengatakan istitoah saja. Mau nggak kita? Jadi kalau menurut guru saya istitoah itu selain fisiknya, selain semuanya, ada satu lagi istitoah itu bagi orang yang belum berangkat adalah saya mau berangkat itu. Nggih, siap saya berangkat ya Allah. Atau dalam bahasanya labbaika ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Saya sambut panggilanmu ya Allah. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau kamu sudah mau, ya sudah nanti saya atur diurus sama aku kira kata. Barangkali begitu ya kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah gitu. Dan Allah melakukan apa ketika kita sudah mengatakan Nabi, ya Allah saya berangkat. Nah, Allah izinkan kita dimudahkan rezekinya. Nah, tiba-tiba ada getaran dalam hati kita, saya ingin tahun ini. Kenapa? Ini rezekinya ada mampu. Nah, Masya Allah. Itu cara Allah gitu. Untuk menjemput kita menuju Baitullah. Jadi mudah-mudahan, ini Pak Arif juga tahun ini berangkat, Pak Arif? insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ini kan sudah diizinkan sama Allah nih untuk berangkat dan memang Allah yang mengatur semuanya gitu. Allah yang mengatur semuanya tidak mungkin tidak diatur semua sama Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya aja ada dalam pengetahuan Allah, apalagi tentang masalah berangkat haji ini. Ini semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Karena dalam pengetahuan Allah, Masya Allah, maka inilah yang apa namanya? Yang Masya Allah kita hari ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala hadir di sini dan inilah alasannya kenapa hari ini kita harus merasakan rindu Baitullah. Kenapa? Karena yang memperjalankan kita sampai ke Baitullah itu Allah. Masya Allah. Kita dipilih Bapak Ibu ya. Berangkat Baitullah dipercepat hanya dalam 1 tahun ini. Masya Allah. Semoga Allah ridho, semoga Allah mudahkan, semoga betul-betul kita ini mengalami apa yang diizinkan Allah. Nah, namanya diperjalankan Bapak Ibu, nanti ketika perjalanan dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Semarang, dari manapun Bapak Ibu hari ini bertempat, sampai nanti ke Baitullah, ke Arafah, ke Muzdalifah, ya, itu pasti ada hikmah-hikmah di dalamnya. Karena yang memperjalankan Allah. Saya kira begitu. Karena itu kita butuh persiapan agar di setiap hikmah yang Allah berikan itu kita mendapatkan apa ya kepahaman tentang bekal-bekal atau kepahaman tentang apa yang akan Allah kasih di setiap perjalanan kita. Karena ketika diperjalankan oleh Allah dari mulai proses awal sampai nanti akhir itu banyak hikmah dahsyat yang Allah berikan pada kita. Masya Allah, Bapak Ibu ya. Sehingga butuh bekal untuk kita apa namanya mempersiapkan gitu, mempersiapkan diri kita agar kita ini sampai kepada Baitullah dan kita merasakan semua itu hidangan Allahnya luar biasa gitu. Jadi cerita spiritual kita ini mampu bercerita tentang perjalanan kita. Karena perjalanan haji umrah yang panjenengan lakukan hari ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan spiritual. Apa buktinya? Panjenengan dipercepat sama Allah. Kita semua dipercepat sama Allah untuk berangkat ke Baitullah. Maka ini perjalanannya dahsyat, subhanallah. Sehingga mari kita sama-sama mempersiapkan bekal haji kita ya tahun 2025 dengan penuh makna insya Allah. Ya, dengan penuh makna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, suhu muka laut di tahun ini sangat luar biasa dan di kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan awal bahwa puncak haji besok ini masih diprediksi masih dalam musim panas. Tapi yang terakhir ya, ini yang terakhir di musim panas. Ini juga butuh kita siapkan bekalnya. Berarti kita harus betul mempersiapkan bekal fisik kita. Ya, kita pun tidak tahu ya nanti bagaimana kondisinya. Apakah di sana kondisinya penuh? Nah, saya belum dapat informasi kira-kira
seberapa total jumlah hajian tahun ini ya 2025 sehingga eh, kita mempersiapkan seperti apa. Andai misalkan ini adalah waktu yang juga puncak ibadah haji sehingga banyak yang berangkat, tapi mungkin ini bukan haji akbar ya. Barangkali misalkan ada haji pun dan ini cukup besar misalkan yang datang juga itu membutuhkan fisik yang kuat kalau nanti kita diminta untuk berjalan begitu ya. Walaupun begitu ya tetap kita harus mempersiapkan kan ini memang kondisinya masih cuacanya yang panas, dehidrasi dan sebagainya. Nah, nanti juga kita mempersiapkan persiapan fisiknya yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama ya, sedikit ya. Nah, Pak Ibu rahmati Allah, ada sebuah hadis dari riwayat Abu Daud ya. Imam Abu Daud dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, nah ini kita persiapkan ya. Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat Islam ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui mengadakan perbaharuan bagi agamanya. Sebetulnya tahun 2024 kemarin kalau dihitung itu sudah 100 tahun. Namun ini adalah proses penyambutannya. Proses penyambutannya bagaimana? Akan terjadi yang disebut dengan mujaddid. Ya di tahun-tahun ini ya, tahun 2024, 2025 gitu. Kalau menurut hadisnya, ini tahun di mana akan hadir kepada kita seorang mujaddid pembaharu, pembaharu Islam. Nah, saat akan hadirnya seorang pembaharu Islam ini, maka kita butuh mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan jiwa kita, keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita melihat dari segi perkembangan global hari ini, ya kita melihat ada sebuah tanda-tanda apa hadis Rasulullah SAW itu kalau menurut para ulama akhir zaman ini sudah 95% ini terwujud hadis-hadis Rasulullah itu gitu ya. Hampir 95% hadis-hadis Rasulullah itu yang berhubungan dengan dengan akhir zaman itu terwujud. Di antaranya Mekah Al-Mukarramah akan kembali kepada masa-masa jahiliyah di antaranya dan akan terjadi sebuah perang besar ya, perang dunia ketiga mungkin barangkali begitu dan ini friksinya sudah terlihat sehingga bisa jadi tahun 2025 ini adalah ketika Bapak Ibu dipanggil ke sana ini adalah sebuah bagian Allah mempersiapkan fisik hati jiwa kita untuk menghadapi akhir zaman begitu. Eh, Walaupun kita tetap secara keyakinan kita serahkan kepada Allah tentang akhir zaman dan kita pun tetap harus yakin bahwa akhir zaman itu ada karena hadis-hadis Rasul menyampaikan begitu. Sehingga kita harus mempersiapkan dengan baik. Ya mungkin juga, bukan mungkin, dipastikan ini juga bagian dari cara Allah mempersiapkan spiritual kita sehingga di tahun ini kita diperjalankan Allah. Saya garis bawahi diperjalankan Allah menuju Baitullah, gitu ya. Tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Semoga Allah ridho pada kita semuanya. Begitunya 2025 kita punya presiden baru Indonesia, yaitu Bapak Prabowo yang Masya Allah, kalau kita melihat beberapa prosesnya beliau begitu sangat lugas ya di dunia internasional, yang juga ini akan memancing dua hal. Satu, eh, apa namanya, memancing eh, apa kejayaan Indonesia yang luar biasa. Yang kedua juga mohon maaf memancing friksi begitu. Yang ini juga perlu dipersiapkan oleh rakyat Indonesia begitu. Dengan negara-negara lain. Nah, Haji 25 itu kira-kira ada empat hal yang mungkin nanti butuh kita perhatikan. Satu, kebangkitan Islam, dunia Islam, ya. Yang kedua, kebangkitan Islam Indonesia, ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Yang ketiga, fajar kemerdekaan Palestina, semoga Allah izinkan. Dan yang keempat ini kondisi alam, ya. Kalau 2024 ada namanya badai El Nino, namun kondisi alam ini sekarang juga tidak menentu, tapi mudah-mudahan kita persiapkan dengan baik. Ini kebangkitan Islam dunia ini harus kita siapkan begitu sama-sama dengan kita memiliki ruh yang luar biasa. Karena dulu Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat haji itu pulang ke Indonesia membawa perubahan yang dahsyat. Sehingga Belanda sangat khawatir dengan orang-orang yang berangkat haji. Sehingga akhirnya Belanda membuat sebuah strategi bahwa setiap orang yang berangkat haji itu dikasih gelar namanya haji. Gitu. Jadi gelar ini adalah untuk menandai bahwa orang itu sudah berangkat haji karena orang yang berangkat haji biasanya melakukan sebuah perubahan yang dahsyat seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan dahsyat yang sangat dampak yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita pun
besok berangkat tahun 2025 ini punya sebuah proposal besar dari Allah kepada Allah, yaitu kita ingin ada perubahan dahsyat dalam hidup kita. Ada perubahan mindset, perubahan diri kita yang luar biasa di tahun 2025 ini saat kita berangkat. Kita buat tuh proposalnya insya Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu hormati Allah, nah apa tujuan haji? Ini butuh kita siapkan. Nah, apa tiga bekal yang butuh kita siapkan? Yang pertama, bekal yang pertama adalah kita paham terlebih dahulu adalah tentang tujuan kita berangkat ke sana. Hmm. Dan di antara tujuan kita berangkat ke sana ada di dalam surat ini Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah indal masy'al haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli minadh dhalimin. Di antara tujuan kita berangkat haji itu adalah fadhkurullah indal masy'al haram. Jadi kita ini diminta untuk berzikir kepada Allah di Masy'alil Haram. Ya, Masy'arul Haram ini memiliki dua makna ya Pak Ibu ya. Masalah itu Masy'arul Haram yang secara tempat Masy'arul Haram, atau yang kedua disebut Masy'arul Haram itu adalah kita ini berzikir kepada Allah dalam tingkat kesadaran yang tertinggi bahwa kita ini selalu banyak berzikir kepada Allah. Bahkan di ayat lain dikatakan ketika kita sudah melaksanakan manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah kadzikrikum seperti engkau mengingat siapa aba'akum, ayahmu, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu zikir kita. Jadi tujuan utama zikir itu adalah mengingat Allah apa ya? Tujuan utama haji itu adalah kita terkonek sama Allah. Dan connecting kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar connect biasa gitu, tapi kita ini seperti mengingat orang tua kita. Misalkan kita nih hari ini mengingat orang tua kita kan nggak usah capek-capek, nggak usah ada konsentrasi gitu. Kenapa? Karena hati orang tua kan sudah betul-betul menyatu dalam hati kita, dalam jiwa kita gitu. Jadi mengingat itu mudah gitu pada orang tua. Nah, begitu juga saat nanti berhaji itu di antara tujuan utamanya setelah haji itu kita ini begitu sangat mudah dekat sama Allah. Begitu sangat mudah mengingat Allah. Kadzikrikum aba aku mau asyadda dzikra. Itu lebih apa ya? Lebih mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih mudah karena di antara tujuan berangkat haji itu kan tujuannya al-hajju, berkunjung, ya. Kalau kita lihat lagi di ayat nah ini ya yang faida qaditu manasik fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Jadi kita ini diminta oleh di antara tujuannya itu adalah kita ini berzikir kepada Allah ya, seperti kita mengingat orang tua kita atau lebih daripada itu. Kita bayangkan Bapak Ibu, kita sudah selesai haji itu pulang ke sini, Masya Allah. Pulang lagi ke Indonesia, kemana-mana yang kita ingat Allah. Ya, mata kemanapun memandang yang kita ingat Allah. Yang kita dengar hanyalah pendengaran yang membuat kita dekat dengan Allah. Semua aktivitas apapun itu membuat kita dekat dengan Allah. Nah, ya Bapak Ibu, di dalam teori komunikasi ada namanya 7 level komunikasi ya, level hubungan. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan tentang 7 level hubungan itu yang butuh kita juga jadikan persiapan haji kita ya. Nah, di antara uh, 7 level hubungan itu ada level yang keempat Bapak Ibu ya, yang mungkin nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ada namanya hubungan antara kita di luar diri kita, yaitu alam semesta dan manusia yang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita, ada di luar diri kita, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di level keempat hubungan itu adalah kita menjadikan semua yang di luar diri kita, baik itu alam semesta, ya, maupun manusia yang lain, itu jadi wasilah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Gitu ya. Saya ulangi, di dalam teori hubungan, level hubungan yang keempat, yang insya Allah nanti kita akan bahas, entah nanti mungkin pada offline atau nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan tentang level hubungan. Itu di level yang keempat itu Bapak Ibu, itu ada namanya ini kita sebagai diri, dan ini ada di luar diri kita, entah itu alam semesta, entah itu orang lain. Nah, orang lain itu ya bisa keluarga kita, bisa anak kita, bisa partner kerja kita. Ini ini di luar diri kita dan ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di level keempat hubungan itu kita menjadikan di luar diri kita, baik itu alam semesta maupun manusia,
itu adalah wasilah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Dan ini yang kita harapkan tujuan dari haji itu. Jadi setelah kita berangkat haji, Bapak Ibu, kita itu menjadikan semua yang di luar diri kita ini adalah alat untuk membuat kita dekat Allah. Alat untuk membuat kita dekat dengan Allah. Contoh, alam semesta. Misalkan matahari, ya, matahari. Panasnya matahari itu kita jadikan sebagai wasilah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Hujan, hujan dijadikan oleh kita wasilah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Ya, laut kita jadikan sebagai wasilah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Semua hal, ya, bahkan ba'udah gitu, nyamuk gitu ya. Kan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak segan, tidak enggan untuk menjadikan sebuah permisalan itu seperti nyamuk gitu. Nyamuk saja Bapak Ibu itu membuat kita dekat sama Allah. Apalagi manusia, apalagi itu istri kita, anak kita, tetangga kita. Ini kita jadikan semuanya sebagai alat untuk membuat kita dekat dengan Allah. Dan itulah tujuan dari haji sesungguhnya. Sehingga ketika kita pulang dari haji itu, yang ada cuma satu Bapak Ibu. Apa? Tatsma'innul qulub. Hatinya damai, tenang. Kenapa? Karena ingat Allah terus gitu. Kan di dalam surat 13 ya, surat Ar-Ra'd itu dikatakan ya eh, apa? Ketika kita idza dukirat alaihim ayatu wajad qulubu. Ada lagi ketika kita ingat pada Allah ya, tatsma'innul ala bi dzikrillah tatsma'innul qulub. Saat kita berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati kita menjadi tenang. Nah, ini tujuan dari haji yang utama adalah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, kita merasakan, Masya Allah, suasana yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita ini memang diperintahkan Allah gitu untuk selalu mengingat Allah, seperti kita mengingat ayah kita, atau lebih daripada itu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, suara saya jelas kedengaran? Jelas, Ustaz. Jelas, Pak. Jelas, Ustaz, Ustaz, jelas. jelas, Ustaz. Masya Allah, matur suwun. Baik, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini di antara tujuan haji. Ya, satu mencari keutamaan. Nanti keutamaan kita akan sampaikan Bapak Ibu ya, apa saja keutamaan. Yang kedua, tujuan haji itu ya Arafah itu sendiri kan. Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Maka disebut berhaji kalau kita sampai ke Arafah. Arafah itu ada dua makna. Satu, kita memang mabit di Arafah ya, berdiam diri, bukan mabit ya, berdiam diri di Arafah dari pagi sampai menjelang maghrib kita berada di Arafah. Atau Arafah itu maknanya yang kedua yaitu mengenal Allah gitu. Nah, jadi saat kita sudah mengenal Allah maka akan bertemu dengan yang ketiga yaitu berzikir di Masy'aril Haram gitu. Masy'aril Haram itu memiliki makna adalah berzikir di dalam kedalaman hati kita gitu. Kan dikatakan juga bahwa di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini masih dipertentangkan Bapak Ibu ya, kesahihannya, bahwa dikatakan bahwa qalbul mukminin baitullah gitu ya. Hati orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Maka berzikir di dalam hati kita terdalam di Masy'aril Haram ini begitu sangat luar biasa. Jadi ingat Allah. Nah, selanjutnya tujuan haji itu berzikir kapan saja, di mana saja. Jadi kita ini selalu merasakan apa ya, kemanapun, dimanapun, ya udah ingat Allah gitu. Allahu Akbar ya. Ini ukuran Bapak Ibu, ukuran kemabruran juga ya. Jadi setelah haji itu kita ini kemana saja ingat Allah, di mana saja ingat Allah. Dan itu tujuan haji yang sesungguhnya gitu. Ingat Allah, kapan saja, di mana saja, ingat terus Allah. Ini membuat apa ya, hatinya jadi tenang apa ya. Dan akhirnya akan terjadi namanya kebangkitan spiritual. Kesadaran hidup kita. Jadi spiritual itu kesadaran Bapak Ibu ya. Jadi sadar tentang diri, sadar tentang siapa diri kita yang insya Allah nanti di offline saya bahas ya tentang bagaimana sih yang disebut dengan spiritual, kebangkitan spiritual itu Masya Allah ya. Saat kita betul-betul dari sini mempersiapkan diri kita dengan tujuan ini Bapak Ibu, maka kita di sana akan melakukan sesuatu yang sampai dengan tujuan ini. Dan yang keenam menjadi ulul albab. Orang yang albab, yang lubnya aktif Bapak Ibu. Albab itu dari kata lub. Lub itu adalah hati yang terdalam. Ada kolbu, ada soder, ada kolbu, ada puan, ada lub. Ya. Kalau dalam hati yang disampaikan Imam Tirmidzi itu ada empat
eh, jenis hati atau lapisan-lapisan hati. Ada lapisan terluar namanya sodor, ada lapisan dalam namanya kolbu, ya. Lapisan dalam lagi namanya fuad, lapisan dalam lagi namanya lub. Ya, lub itu adalah inti hati. Sodor kalau dalam rumah itu seperti teras, apa ibu ya, teras, ya. Teras ini adalah sodor. Sodor itu ya teras kita. Kalau di teras ya semuanya bisa masuk ya, termasuk mungkin kotoran, debu-debu itu masuk ke teras kita. Halaman bukan teras ya, itu namanya sodor halaman. Apapun bisa masuk. Bahkan mohon maaf hewan-hewan pun bisa masuk tuh di apa di sodor kita ya, di halaman rumah kita. Diibaratkan sodor itu seperti halaman. Maka di dada kita ini tempat banyak hal, Bapak Ibu. Terkadang kita marah, terkadang kita benci, ya, terkadang banyak hal gitu. Bahkan bisikan-bisikan pun muncul di sodor kita gitu. Maka salah satu doanya yang disampaikan oleh Nabi Musa itu Rabbi sholli sadri gitu ya. Bagaimana Allah memberikan kepada saudaranya itu diluaskan saudaranya. Atau di dalam Al-Quran disampaikan alam nasroh laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu. Dada yang sempit itu dada ketika di banyak kotoran apa ibu ya. Karena emang tempat lalu lalang gitu. Yang kedua ada namanya kolbu. Kolbu itu seperti teras gitu. Kadang bersih, kadang enggak gitu. Kalau di dalam ini bolak-balik ya kalbu tuh ya, bolak-balik ya, kadang dia ini sedih, kadang senang, kadang semangat gitu kalbu itu, karena kalbu itu teras itu ya, terkadang bersih, terkadang nggak, tergantung halamannya. Kalau halamannya kotor ya hatinya ikut kotor gitu. Ada lagi namanya puad. Puad itu adalah mata hati ya, sorot mata hati, untuk melihat ketajaman hati kita ada di puad, ini baik atau enggak tuh puad paham gitu ya. Nah, inti dari hati namanya lub, atau sinar hati, cahaya hati itu lub. Nah, orang yang haji itu lubnya bangkit, gitu. Mata hatinya bangkit. Jadi hidayahnya itu selalu memancar, yang akan membersihkan semua yang ada di luarnya, baik itu fuadnya maupun kolbunya maupun sodernya. Jadi kalau lubnya bangkit, maka bangkitlah semuanya, sehingga Masya Allah, Allah yang memberikan pada kita penjagaan dari kita berbuat khilaf, berbuat dosa. Maka di antara tujuan haji yang tadi kita bahas adalah ternyata orang yang berhaji itu akan Allah izinkan menjadi orang-orang yang selalu ingat sama Allah. Kapan saja, di mana saja, seperti mengingat orang tua kita, al asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Itu tujuannya. Nah, ini beberapa yang mungkin nanti kita akan dapatkan saat kita berangkat haji, Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dari David Hawking ya. Apa yang akan terjadi saat kita berangkat haji dan setelah selesai berangkat haji? Ini diantaranya energi di atas 200 baselin. Yang saya baru saja ikut salah satu pelatihan Bapak Ibu ya, tentang namanya manifestasi. Ya, manifestasi. Bagaimana kita mampu mewujudkan apa yang diinginkan gitu ya. Bagaimana kita mampu mewujudkan cita-cita kita. Nah, di antaranya yang saya dapatkan informasinya adalah ternyata semua yang kita inginkan itu ada di perasaan, di energi di atas 200 baselin yang saya buat ini. Ya, eh, ternyata semua yang diharapkan ini yang meneliti Joe Biden ya, seorang spiritual dari Amerika Serikat, dan apa namanya David Hawking sendiri. Jadi bahwa orang-orang yang akan termanifest semua keinginan itu adalah orang-orang yang spiritualnya, dirinya, energinya, levelnya ada di 200 baselin. Yang emosinya ini diantaranya ini emosi. Jadi ada namanya keberanian, keyakinan, ya. Ada yang namanya netralitas, ya. Yakin kepada Allah yang sangat luar biasa. Ada optimisme, kecenderungan mengharapkan yang terbaik, ada optimisme. Jadi ada berani, netral, kemauan, lalu menerima, penerimaan yang dahsyat. Jadi kita ini siap menerima apa yang tidak disukai oleh kita, dan siap menerima apa yang tidak, yang kita sukai. Semuanya diterima oleh kita. Kita melihat semuanya utuh, itu keutuhan. Nah, ini juga gambaran nanti emosi yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kan utuh ya. Keutuhan keutuhan hari itu kan kalau ada siang malam. Yang disebut hari itu utuh kalau ada siang, ada malam. Ya, siang itu cerah, malam itu gelap. Itu namanya utuh. Utuh itu ya ada siang malam. Keutuhan itu kalau ada
Kalau di Indonesia utuh itu ya musim musim panas, musim hujan gitu. Kemarau, hujan itu keutuhan. Jadi keutuhan musim ya dua gitu. Atau keutuhan hidup kita itu ya ada sakit, ada sehat. Itu keutuhan fisik kita. Kadang sakit, kadang sehat. Termasuk juga mohon maaf. Pak Arif, mohon maaf, sendal Pak Arif itu kanan semua apa kanan kiri? Bagaimana Ustaz? Sendal Pak Arif itu kanan semua apa kiri semua? Satu pasang, Ustaz. Kanan kiri ya. Berarti Iya, kan itu keutuhan ya. iya betul. Nah, orang yang sudah sampai kepada level di atas 200 baselin, itu di 300, 350 dia mampu menerima keutuhan. Keutuhan itu ya kita menerima yang baik maupun yang buruk gitu. Itu keutuhan. Ya, kita nerima tuh. Itu bagian dari eh, hal yang nanti insya Allah akan kita dapatkan dari haji. Maka Bapak Ibu, Masya Allah kita harus disiapkan dari sekarang bahwa memang dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan keutuhan itu gitu. Apa? Yang disebut di semua perjalanan kita akan bertemu dengan keutuhan. Ada sesuatu yang sesuai keinginan, ada yang sesuatu yang tidak sesuai keinginan gitu. Itu keutuhan dan kita dipersiapkan untuk menerima itu. Menerima keutuhan dalam kehidupan dan mungkin khusus dalam haji, menerima keutuhan perjalanan haji. Ya, dan ini akan akan mengakibatkan level dari energi kita besar. Ya. Menerima keutuhan. Menerima keutuhan itu adalah kita siap dengan semua kondisi yang ada nanti di perjalanan. Baik dari mulai dari Jakarta sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, ya. Kita menerima keutuhan itu semuanya. Karena memang ya namanya perjalanan yang disebut utuh itu ya ada senangnya, ada tidak senangnya, begitu. Ya sendal aja kan tidak kanan semua, ada kirinya, begitu. Itu keutuhan. Dan kita siap menerima itu dan memang penerimaan itu energinya besar. Itu di 350 baslin. Ya, Masya Allah. Nah, haji akan menghantarkan kita kepada level ini. Level di mana kita siap menerima apapun. Ya, ini keutuhan kok. Begitu. Kita harus siap menerima keutuhan pasangan kita ya. Pasangan kita tuh yang menyenangkan, yang nyebelin gitu. Membahagiakan tapi juga menyusahkan gitu. Jadi itu keutuhan memang. Anak kita juga sama sama begitu. Ya anak kita ini qurratu ayun tapi di sisi lain anak kita pun membuat kita lelah gitu. Nah, ini keutuhan dan kita harus terima keutuhan ini. Di dalam diri kita juga sama ada keutuhan ya. Kita kita ini ya baik tapi juga ada buruknya gitu. Nah, ketika kita mampu menerima keutuhan ini, itu yang akan membuat kita menjadi dahsyat gitu. Semua yang diinginkan dikabul. Kenapa orang-orang yang haji itu dikabul doanya ya? Karena memang di sana kita dimudahkan untuk menerima, gitu ya. Dimudahkan untuk menerima keadaan, gitu ya. Selanjutnya juga ada namanya ya pendalaman, Bapak Ibu ya berpikir, ya mengerti, ya berpikir itu lebih tepatnya adalah kita memahami, memahami keadaan, mengerti sesuatu. Ada juga cinta kasih, Bapak Ibu ya. Cinta kasih yang mendalam. Ya. Jadi hati kita ini lebih banyaknya cinta kasih. Insya Allah Bapak Ibu kalau kita menjalankan perjalanan haji kita ini dengan sesuai syariatnya Allah, tidak ada yang kita langgar, kita menjalankan semua hikmah-hikmahnya, lalu tata caranya kita lakukan dengan benar, insya Allah saya meyakini Bapak Ibu pulang ke rumah itu mata cara kita memandang, cara kita memandang orang itu jadi berubah. Kalau dalam bahasa kitabnya itu kita ini matanya menjadi ainur rahmah, matanya penuh kasih. Jadi kepada siapapun kita memandang, kita ini hati kita ini perasaan kasihnya dalam gitu. Ada orang kita doakan, jadi kasihnya itu keluar gitu, cinta kasihnya dalam sekali. Orang yang pulang haji itu, Masya Allah, Allah akan berikan namanya cinta kasih yang mendalam, tanpa batas teman cinta kasihnya. Terus Allah akan berikan kepadanya sukacita yang luar biasa, tanpa ada alasan sukacita. Dan Allah pun akan berikan pada kita sebuah kedamaian yang tidak bisa dilukiskan. Luar biasa begitu. Itulah berangkat haji yang sesungguhnya. Hatinya menjadi damai, penuh cinta kasih, penuh sukacita, terus dia menerima apapun yang Allah berikan dan Masya Allah. Jadi akan hasilnya terakhirnya adalah yang terakhir ya. Tidak bisa dilukiskan gitu. Sesuatu yang di dalam hati itu perasaan kita itu nggak bisa dilukiskan ya udah campur baur ya. Ada damai, ada sukacita, ada bahagia, ada penerimaan, ada ketenangan, ada cinta kasih.
Campur aduk Bapak Ibu, nano-nano, tapi nano-nanonya itu positif sekali. Inilah orang yang berhaji. Makanya Allah sampaikan orang berhaji itu nanti setelah pulangnya, dia akan selalu ingat Allah. Kenapa? Lah udah masuk kepada cinta kasih, kedamaian. Lalu apa prosesnya kok kita sampai ke sana? Iya, karena proses haji itu proses yang sangat luar biasa. Itu dikatakan oleh Bisri Mustafa dalam Pusara di Ka'bah itu dikatakan ini seperti teatrikal gitu, teatrikal kehidupan. Jadi semua kehidupan itu dimunculkan semua dalam haji. Ya, flashback, ya semua hal yang membuat kita ini akan mungkin jengkel apa itu akan dimunculkan di dalam proses ibadah haji itu. Ya, dan ketika kita mampu menerima apapun, Masya Allah, Allah berikan pencerahan. Dahsyat sekali ya Pak Ibu ya. Semoga kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Dan saya sampaikan tadi Bapak Ibu di awal bahwa kita bukan berjalan sendiri, tapi kita diperjalankan oleh Allah. Kan diperjalankan berarti apa? Insya Allah kita akan sampai ke Allah. Ya. Kenapa kok begitu? Karena di antara Bapak Ibu ya, di antara apa namanya? Di antara mohon maaf saya cari dulu. Nah, di antara hikmah dari hijul bait, walillahi ala nas hijul bait, di antara makna dari berkunjung ke Baitullah itu, Bapak Ibu, namanya berkunjung itu kan kita ini namanya berkunjung bukan kita ini melihat Baitullah rumah Allah. Namanya berkunjung itu kan bertemu pemilik rumah. Misalkan saya mau berkunjung ke Pak Arif, namanya saya berkunjung ke Pak Arif itu saya ngetok pintu rumahnya Pak Arif, lalu Pak Arif keluar dari rumah, salaman dengan saya, itu namanya berkunjung. Maka saat hari ini kita mau berhaji, kan haji itu berkunjung, kan hajjun. Haji itu kita ini berkunjung ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Gitu. Maka saat kita berkunjung ke Baitullah, sesungguhnya tujuan utama kita ini bertemu Allah. Gitu. Bertemu pemilik rumah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat rumahnya. Maka dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah hadal bait kepada pemilik rabb hadzal bait, kepada pemilik Ka'bah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, kita ini mau berkunjung ke Allah Subhanahu wa taala gitu, bertemu Allah, Bapak Ibu. Itu makna berkunjung. Sehingga dipastikan Bapak Ibu insya Allah kita akan bertemu dengan beberapa perasaan ini ya. Satu, kita menjadi orang yang berani. Yang kedua, kita tidak pernah lagi ada asobiah ya. Menilai orang tuh enggak. Sekarang kita enggak ada namanya perasaan menilai itu udah enggak ada gitu. Lalu kita ini punya optimisme yang kuat. Kenapa? Kita paham Allah sesuai prasangka hambana dan kita berprasangka Allah itu maha baik. Bahkan kita mengatakan kebangetan baiknya Allah itu. Lalu kita merasakan penerimaan yang luar biasa, menerima keutuhan bahwa kita ini ya ada baiknya ada buruknya gitu. Hidup kita ini ya ada nyamannya, ada tidak nyamannya begitu. Begitu juga nanti keberangkatan haji ya ada sesuai keinginan kita, ada yang tidak sesuai. Kita menerima semuanya. Lalu kita pun menjadi orang yang begitu sangat mudah untuk mengambil hikmah di balik keadaan. Lalu kita menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih yang luar biasa. Lalu kita memiliki sukacita yang luar biasa. Jadi hati kita ini tanpa ada alasan sukacitanya luar biasa. Bahagia Bapak Ibu ya. Lalu kita ini kedamaiannya Masya Allah tidak bisa dilukiskan. Damai, sukacita gitu ya. Cinta kasih. Dan nanti terakhirnya munculnya adalah pencerahan. Mudah-mudahan pencerahan itu di puncak Bapak Ibu ya ketika kita masuk di Arafah. Masya Allah, luar biasa. Nah, pulang dari sana, kita akan selalu ingat Allah. Dan kita menjadi pribadi yang baru Bapak Ibu. Beda dengan pribadi yang sekarang. Gitu. Pribadi yang dahsyat, Masya Allah. Nah, ini tujuan haji yang butuh kita siapkan dari sekarang. Oh, berarti saya punya kurikulum, saya punya punya target transformasi diri, perubahan diri dengan beberapa level emosi ini yang kita dapatkan. Gitu. Baik, masih ada waktu Pak Arif? Ada. Masih ya, nanti Ya, diingatkan Pak Arif ya, kalau saya ya. dalam waktu sudah cukup. Nah, di antara persiapan haji itu Bapak Ibu, yuk kita persiapkan terlebih dahulu pemahamannya. Ya, mengubah dulu, mempersiapkan dulu cara pandang kita dalam hidup. Ya. Opo, sambal sakar. Nah, di antaranya Bapak Ibu haji itu adalah mengubah pusat edar. Pusat edar itu apa?
Kalau dalam bahasa sederhananya, pusat edar itu adalah tujuan, Bapak Ibu ya. Tujuan kita melakukan apapun itu apa pusatnya? Kita ini ya kalau mudahnya mungkin kalau lihat alam semesta ya seperti ini ya, pusat edarnya galaksi Bima Sakti itu atau pusat edarnya planet Bumi, Mars, Merkurius itu adalah matahari. Jadi dia berputar mengelilingi pusat edarnya itu matahari begitu ya. Nah, pusat edar itu adalah apa sih yang menjadi pusat kita, resonansi kita, alasan kita itu apa sih? Nah, kalau kita kan pusat edarnya itu, kalau di sini kan Ka'bah ya. Ka'bah itu sebetulnya sebagai apa Bapak Ibu ya? Sebagai simbol ya, simbol pusat edar kehidupan kita. Jadi pusat edar kita ini bukan Ka'bahnya sebetulnya, tapi pemilik Ka'bahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengubah pusat edar kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Allah saja. Yuk kita lihat Bapak Ibu tentang pusat edar. Nah, lihat di sini ada namanya apa kalau di Indonesianya Pak Arif, mohon maaf, baut. Baut itu nama Indonesianya apa Pak Arif? Ya baut. Baut ya sama ya. Iya. Baut. Ini kan baut ini memiliki gerakan Bapak Ibu ya. Ini kalau gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kan gerakannya itu ke atas ya. Ya, gerakannya ke atas kan. Tapi kalau searah jarum jam, ini ke bawah. Gerakannya ke bawah. Ya. Jadi kalau misalkan baut diputar ya ke berlawan arah jarum jam kan ke bawah ya. Terus kalau sama dengan arah jarum jam. Kalau diputar berlawan nanti ke atas tuh, naik gitu, gerakannya ke atas. Ini ini lihat, ternyata ada namanya gerak atas, gerak bawah Bapak Ibu. Yang kayak saya contohkan melalui baut ini. Jadi hidup kita ini sama. Hidup kita ini akan geraknya ke atas, akan geraknya ke bawah. Nah, tadi saya sampaikan ada emosi yang levelnya 200 baserin ke atas, tapi Bapak Ibu ada emosi yang levelnya 200 ke bawah, yang itu sesuai dengan gerakan kehidupan kita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pusat edar kita adalah Allah, maka gerakannya ke atas, ya. Dan di sana kita akan bertemu dengan emosi-emosi yang tadi saya sampaikan, saya terangkan. Ya, berani, netral, menerima, terus sampai pada pencerahan. Tapi kalau gerakan kita ke bawah, bukan Allah yang menjadi pusat edarnya, maka kita bertemu dengan sifat-sifat yang buruk. Begitu ya. Ini Bapak Ibu kita lihat. Nah, jika pusat edar kita adalah dunia, maka otomatis gerakan kita menuju bawah. Misalkan uang, kedudukan, harta, ya, wanita, ya, istri, ya. Itu gerakan kita akan ke bawah. Dan kalau gerakan kita ini ke bawah, nah ini yang kita dapatkan. Kita akan bertemu dengan emosi ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang banyaknya merasa bangga diri, marah, ya, terus ambisi, hasrat yang sangat luar biasa, takut, kesedihan mendalam, apatis, rasa bersalah, rasa malu, ini diakibatkan bisa jadi karena gerakan kita ini ke bawah, gitu. Pusat edar kita manusia. Kalau dalam diri kita ada sifat bangga, sifat marah, terus ambisi, ya, terus takut, sedih, apatis, itu gerakan kita ke bawah, begitu. Namun kalau pusat kita adalah Allah, ya, pusat edar kita adalah Allah, maka otomatis gerakan kita menuju atas, ya. Otomatis gerakan kita menuju atas. Jadi semua yang kita lakukan, aktivitas kita ini hanya untuk Allah, maka otomatis gerakan kita ke atas. Kita akan bertemu dengan apa? Nah, ini yang tadi. Kita akan bertemunya ini sifat-sifatnya berani, netral, yakin sama Allah, kemauan, optimisme yang sangat luar biasa, penerimaan keutuhan, begitu sangat mengerti kita, berpikir, cinta kasih, sukacita, kedamaian, pencerahan. Jadi ada ada emosi-emosi yang kita dapatkan begitu.
Maka kita menjalankan aktivitas kita di Ka'bah itu ya diantaranya adalah kita berharap setelah kita pulang dari Baitullah itu kita merasakan kedamaian yang luar biasa dan pusat edaran kita sudah berubah. Bukan lagi uang, bukan lagi kedudukan, bukan lagi harta. Maka kita akan mengetahui bahwa luar biasanya, Bapak Ibu, apa namanya, luar biasanya dampak dari kita melaksanakan tawaf atau haji ini adalah Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melakukan sebuah pemaknaan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Saya lanjut dulu Bapak Ibu ke tahapan kedua dari persiapan, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu dari persiapan ini kita mempersiapkan keilmuannya, maknanya. Yuk, sekarang kita lihat yang kedua. Alhamdulillah masih ada waktu ya. Kita akan lihat yang kedua Bapak Ibu dari pemaknaan. Iya, baik. Jadi ada kedahsyatan yang sangat luar biasa saat kita melaksanakan ibadah haji. Itu dahsyatnya doa kita di Mekah dan Madinah ya. Kenapa begitu sangat dahsyat Bapak Ibu? Ah, ternyata luar biasa. Jadi, yuk sekarang masuk kepada tahapan kedua setelah kita paham bahwa persiapan yang pertama kita ternyata ada tujuan utama kita, itu tujuan utama kita adalah eh, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, setelah kita sudah berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ternyata Bapak Ibu begitu sangat dahsyat kalau kita ini melaksanakan doa di Makkah dan Madinah. Ya, ini ada sebuah hadis, sebuah firman Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, ada kata-kata beriman di sini. Jadi kalau kita punya sesuatu, eh, tentunya kita ini butuh pertolongan Allah. Ya, saya gambarkan begini Bapak Ibu kehidupan kita. Ya, saat kita lahir ke dunia, kita ini tidak lahir sendiri. Kita ditolong orang lain. Ya, lahir ditolong orang. Betul ya, lahir ditolong orang. Siapa yang menolong kita Bapak Ibu? Yang menolong kita eh, dokter, dukun bayi ya, atau bidan ya. Jadi lahir kita nggak bisa datang sendiri. Kita lahir ditolong orang. Begitu juga saat kita nanti meninggal dunia. Kita pun meninggal dunia itu kita tidak meninggal begitu saja. Kita ya meninggal dunia ditolong orang. Ada siapa? Ada tukang gali kubur, ya, ada mudin, ya. Jadi kita lahir ditolong, meninggal ditolong. Sekarang saat ini pun kita ditolong Allah. Pakai yang kita pakai juga itu adalah pertolongan. Ya, ya, kita kan pakaian kita pakai kan kita nggak bisa bikin sendiri. Itu pasti ditolong oleh orang lain. Ternyata kita lahir ditolong, meninggal ditolong, sekarang ditolong. Ternyata kita ini makhluk yang memang butuh pertolongan. Sehingga poin utama dalam hidup itu adalah pertolongan Allah. Ya, poin hidup kita ini pertolongan Allah. Ya, kayaknya saya harus memperdalam ini sebelum sebelum kita masuk ke dalam tahapan kedua dari bekal haji ini. Eh, Mungkin bukan Pak Arif saja ya, saya coba nyuwun yang lain. Bu Pak Khairul ya, ada Pak Khairul. Nah, Insya Allah. Assalamualaikum Pak Khairul. Pak Khairul, Assalamualaikum. Masih di mute Pak Khairul. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Sehat Pak Khairul? Sehat Ustadz. Alhamdulillah apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana Pak Khairul? Rumahnya di mana? Dari Balikpapan Ustadz. Alhamdulillah, Balikpapan. Masya Allah. Barakallah Pak Khairul. Mohon izin ngobrol sebentar Pak Khairul. Baik Ustadz. Masya Allah. Jadi, Pak Khairul, tadi eh, kita bahas misalkan Pak Khairul, mohon maaf. Baik Ustadz. Mana yang menurut Pak Khairul penting kan? Mohon maaf gini aja.
Mana yang akan cepat selesai Pak Hairul? Masalah besar apa masalah kecil? Masalah kecil. Masalah kecil. Mana yang akan cepat lunas? Hutang 2 juta atau hutang 200 juta? 2 juta. 2 juta. Ya. Ini juga sama pertanyaan disampaikan oleh guru saya. Dan jawabannya sama dengan panjenengan. Terus disalahkan, Pak. Salah kata beliau. Kurang tepat kata. Terus mana yang akan cepat selesai? Hutang 2 juta atau hutang 200 juta? Jawab beliau adalah hutang yang ditolong Allah. Betul nggak, Pak? Betul Ustaz. Ya. Kalau misalkan 2 juta tapi nggak ditolong Allah, nggak selesai-selesai. 200 juta ditolong Allah, selesai. Kira-kira begitu ya. Sama. Mana yang akan cepat sembuh? Sakit sakit ringan apa sakit berat? Ya sakit yang ditolong Allah. Mana yang akan cepat selesai? Masalah besar apa masalah kecil? Masalah yang ditolong Allah. Allah. Betul Pak Khairul? Betul Ustaz. Berarti mana yang akan cepat berangkat haji? Yang sudah daftar 10 tahun yang lalu atau yang belum daftar? Yang Yang diizinkan ditolong. Allah, Ustaz. Yang ditolong Allah. Kalau ditolong Allah ya duluan berangkatnya. Begitu. Berarti kalau begitu, mana yang dibutuhkan oleh kita? Hmm, sehatnya apa pertolongan Allahnya? Pertolongan Allahnya Ustaz. Berarti kalau begitu yang dibutuhkan itu berangkat hajinya atau pertolongan Allahnya? Pertolongan Allahnya. Pertolongan Allah. Berarti yang paling utama kan pertolongan apa ya? Pertolongan Allahnya Ustaz. Masya Allah. Jadi yang paling utama dalam hidup itu adalah pertolongan Allah. Itu yang paling utama. Nah, di ayat ini di surat Ar-Rum ayat 47, Pak Khairul Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ditolong oleh Allah. Masya Allah. Allah kan tolong orang-orang yang beriman. Berarti kalau begitu, mana yang kita utamakan? Pertolongan Allah atau meningkatkan keimanan, Pak? Pak Khairul. Meningkatkan keimanan Ustaz. Masya Allah Untuk ya. mendapatkan pertolongannya. Masya Allah. Jadi yang paling utama ternyata meningkatkan keimanan. Dan ibadah haji itu adalah ibadah iman. Ibadah perjalanan keimanan. Subhanallah. Jadi ini persiapan selanjutnya adalah persiapan keimanan kita. Kenapa harus iman? Masya Allah. Kenapa orang iman ditolong Allah? Ada kisah Pak Harul itu dalam Al-Quran. Di surat 6 sampai 10 di surat Asy-Syu'ara. Ayat 6 sampai 10 itu kisah tentang orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu yakin dengan janjinya Allah. Ya, iman itu apa? Yakin dengan janjinya Allah. Ya, iman itu ya percaya kepada Allah ya. Namun untuk diaplikasikan dalam hidup. Jadi yang disebut iman itu agar praktikal di dalam hidup kita. Iman itu apa? Percaya dengan janjinya Allah. Percaya Allah itu maha baik. Percaya Allah itu baiknya kebangetan gitu. Percaya Allah itu luar biasa lah. Tenang kalau sama Allah itu tenang. Jadi percaya dengan janji Allah. Itu kisahnya Nabi Ummu Musa. Ummi Musa itu ibunya Musa, Pak Khairul. Jadi Ummi Musa itu saat itu melahirkan seorang anak di tahun itu. Sedangkan di tahun itu Fir'aun bermimpi dan sudah ditafsirkan dalam tabir mimpinya bahwa tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membunuh kamu dan menyelesaikan semua kekuasaanmu. Gitu. Menurut para penafsir mimpinya. Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan. Apa kebijakannya? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dalam Quran dikatakan begitu. Yudabbihuna abna'akum. Maka Fir'aun memerintahkan kepada algojo-algojonya, kalau ketika seorang ibu itu lahir, yudabbihuna abna'akum. Sembelihlah kalau dia anak laki-laki. Sembelih itu.
Wa yastahyuna nisaakum dan membiarkan para bayi perempuannya atau anak perempuannya disembelih semuanya. Nah, saat itu Umi Musa ini melahirkan seorang anak, anaknya laki-laki. Langsung khawatir kan, anak laki-laki. Wah, kalau ketemu sama Algojo, sama tentaranya Firaun, bahaya ini. Karena apa Ibu caranya itu kalau ditungguin tuh yang kalau misalkan ketahuan tuh yang lahir tuh ditungguin. Terus kalau itu anak laki-laki dilempar langsung disembelih saat itu di hadapan ibunya. Luar biasa kejamnya pada waktu itu. Nah, Umi Musa ini khawatir gitu. Saking khawatirnya takutnya beliau bingung. Tiba-tiba ada wahyu Allah. Fa'auhayna ila Ummi Musa. Allah wahyukan kepada Ummi Musa, kepada ibunya Musa. Apa? eh Alirkan atau hanyutkan bayimu di sungai Nil. Itu di sungai. Jadi disuruh dihanyutkan apa anaknya itu di sungai Nil. Kelak kata dalam 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 ayat itu kelak Allah akan menjadikan kelak Allah akan menjadikan kelak nanti Allah akan kembalikan dia kepadamu dan kelak dia akan menjadi nabi. Nah, kan ini ada janji Allah di sini. Janjinya adalah Allah akan mengembalikan Musa kepada ibunya dan janji Allah akan menjadikan dia sebagai nabi. Nah, di sini ada ujian keimanan. Apakah Umi Musa ini yakin bahwa Allah akan menunaikan janjinya atau dia ragu? Nah, Umi Musa yakin, percaya bahwa janji Allah itu benar, sehingga mengikuti apa yang dijanjikan Allah itu, disampaikan Allah. Sehingga beliau buat tabut, Bapak Ibu, buat tabut, tabutnya itu kotak kayu gitu, dimasukkan bayinya di dalam kotak kayu itu, lalu dihanyutkan di sungai ini. Gitu. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah. Menurut logika harusnya kalau menurut logika, ya Allah nyuruhnya itu apa pindah ke Madian gitu, ke negeri Madian, atau lari aja ke hutan gitu. Tapi Allah menyuruhnya untuk menghanyutkan bayi itu dalam tabut dalam sungai di atas sungai Nil. Nah, karena Umi Musa ini yakin dengan janji Allah, ngikuti aja apa yang diperintahkan Allah. Dihanyutkanlah Bapak Ibu di dalam sungai Nil itu. Untuk ketenangan beliau, tetap beliau mengutus kakaknya yang perempuan untuk melihat sampai mana tuh si tabut bayi ini. Ternyata anehnya si tabut ini tidak lurus terus ke arus besar gitu sungai ini, tapi malah belok, Pak. Belok ke mana? Belok ke eh, kalau bahasa kita selokan gitu ya. Bahasanya apa ya? Selokan tuh arus kecil gitu ya. Yang ini mengarahnya kepada pemandian istri Fir'aun. Jadi tabutnya itu masuk ke pemandian istri Fir'aun. Wah, itu kakaknya langsung lari, balik lagi ke ibunya dan mengatakan, "Wahai Umi, Musa masuk ke pemandian istri Fir'aun." Wah, saat itu mendengar kabar itu kosong hatinya Umi Musa dan hampir saja itu Umi Musa ini mengapa ya membocorkan atau lari ke sana untuk mengatakan ini anak saya. Hampir saja begitu. Tapi karena beliau yakin dengan janjinya Allah, beliau menahannya. Dan betul nih, Nabi Musa ini dibawa oleh istrinya Firaun. Dibawa istrinya Firaun. Nah, tiba-tiba ketika dibuka tuh tabutnya, Allah berikan rasa cinta, mahabbati minni, rasa cinta dari Allah kepada istrinya Firaun terhadap Musa ini kecil nih. Langsung jatuh cinta kepada bayinya ini. Nah, sehingga saat digendong dia langsung merasakan nyaman dengan bayi ini dan dibawa ke istana. Ketika ketemu Firaun, Firaun mengatakan, "Ini bayi siapa? Ini bayi saya. Nemu di sungai gitu." Bunuh, kata kata Firaun. "Jangan wahai suamiku, ini bisa jadi baik untuk kita." Nah, ternyata ada seorang anak bayi laki-laki yang tidak dibunuh oleh Firaun di istananya sendiri, yaitu Nabi Musa. Nah, setelah sampai kepada apa pelukan istrinya Firaun, ternyata Musa ini nggak mau minum. Dicarikan yang bisa meminumkan bayi, nggak ada yang bisa gitu. Sampai ini bikin sayembara gitu. Siapa yang mampu meminumkan bayi ini, maka dia akan mendapatkan satu jaminan keuangan, yang kedua jaminan tempat tinggal, yang ketiga dijadikan keluarga istana. Mendengar itu kakaknya langsung daftar gitu, mendaftarkan ibunya.
Maka ibunya datanglah ke istana, lalu mengambil Musa, lalu disusukan oleh ibunya. Musa mau. Nah, ini janji Allah. Ternyata Allah kembalikan lagi kepada ibunya. Jadi iman itu yakin dengan janjinya Allah. Maka ayo kita sama-sama aja yakin aja sama Allah bahwa Allah itu berkewajiban menolong orang-orang yang yakin dengan Allah. Begitu. Ini janji Allah. Ya, baik. Lalu dalam berhaji itu Bapak Ibu banyak sekali janji-janji Allah. Dan saya sampaikan sekarang janji-janjinya yang disampaikan oleh Rasulullah ya kepada kita langsung saja. Ini mungkin nanti, oke, kita langsung ke sini Bapak Ibu ya. Di sini. Ya, kita lihat janji-janjinya yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya juga ingin berkomunikasi dengan coba, mohon maaf, Ibu Luhur, wonten Ibu Luhur, ada? Assalamualaikum Bu Luhur, atau Ibu Elviana, Ibu Luhur, Ibu Elviana ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ibu Elviana dari mana Ibu? Ini Bu Luhur Ustaz. Ibu Luhur, oh iya, Bu Luhur dari mana Ibu? Saya di jalan tapi nggak apa-apa Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu ya. Dari Jakarta, Tangerang Ustaz. Masya Allah dari Tangerang. Ibu Luhur, sambil aktivitas mohon izin ngobrol boleh nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa Ustaz. Monggo. Oke. Ibu yakin dengan janji Allah Ibu? Yakin sekali Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Sangat yakin dengan janji Allah ya. Baik. Ya, Ustaz. Jadi mohon didengarkan Ibu ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya yang mau berangkat haji dan umroh. Mau Iya, didengarkan nanti hadisnya Ibu ya. Kita iya ngobrol nanti. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajji wal umroh wabdullahi ajja wa jalla. Yu'tihi ma sa'alu wa yastajibu lahu ma da'au. Wa yukhlifu alaihi ma anfaku darhama alfa alfin. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia Betul. berikan kepada mereka apapun yang menjadi permintaan mereka. Apapun yang menjadi permintaan mereka, Allah akan kabulkan. Dia kabulkan apapun doa mereka. Dia gantikan untuk mereka semua biaya. 1 dirham diganti 1 juta dirham. Masya Allah. Ibu Luhur yakin nggak dengan hadis ini? Yakin sekali Ustaz, karena saya Masya Allah. mengalami. Jadi, orang yang haji itu Allah berikan 3 keutamaan. Satu, Allah berikan apapun yang menjadi permintaan. Apa permintaan? Bedanya permintaan dengan doa. Permintaan itu seperti lintasan pikiran, apa Ibu ya? Jadi kalau lagi di Eropa gitu kita ini lintasan pikirnya Allah enak banget kalau saya sama anak saya ke sini. Itu lintasan pikiran. Allah kabulkan itu ya. Hmm. Yang kedua, Allah kabulkan doa gitu. Saat kita berdoa mustajabah doanya, Masya Allah. Ada kemarin jamaah haji yang bersama saya itu ngelis ya. Ngelis apa? Ngelis doa-doa saat di Arafah. Masya Allah, Bapak Ibu. Udah dikabul sama Allah, di checklist satu-satu dikabul. Subhanallah. Kenapa? Allah itu kan mengabulkan sesuai tingkat keyakinan. Dan yang paling utama ini, Buluhur. Allah gantikan semua biaya yang sudah dikeluarkan 1 dirham diganti 1 juta dirham. Yakin, Ibu? Yakin Ustaz. Masya Allah. Kalau begitu sesungguhnya yang membiayai kita berangkat haji itu siapa, Bu? Allah Ustaz. Masya Allah, Allah ya. Allah ternyata yang biayai kita haji. Betul. Kita itu hanya apa? Kita itu hanya tadi Hanya hanya ya Allah baik ya Allah, saya mau berangkat ya Allah. Kata Allah ya udah, saya meminta. atur urusan, saya urus semuanya gitu. Masya Allah ya, luar Ya. biasa. Nah, ketika kita yakin seperti itu, insya Allah semua yang sudah kita keluarkan diganti sama Allah.
Masya Allah. Amin ya Allah. Ini ini janji Allah nih luar biasa. Masya Allah. Ye, matur suwun Iya. dulur. Fi Sami-sami amanillah. Ustadz. Monggo. Iya Nggak Ustadz usah harus yakin diperbincangkan selalu silakan. sama Allah Ustadz. Amin amin. Karena dalam last minute saya itu mengalami hal itu. Begitu saya kepengen, saya bilang Ustadz Oke. Saya tahun 2005 berangkat ya Ustadz sama Ustadz Oke. Amin. Kabul ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah kabulkan semuanya Ustadz. Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Nanti Deh. mudah-mudahan bisa betul-betul terwujud bersama Ustaz Oke. Nanti ya, Masya Amin Allah. ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Terima kasih Ustadz Nabi Zami ilmunya. Bulughur fi amanillah. Silahkan Oke. beraktivitas kembali. Oke. Baik. Pak Arif masih ada waktu? Beberapa menit lagi Tat, ini langsung bisa tanya jawab. Oke, tanya jawab aja ya. Ya, Nanti lagi aja ya untuk apa namanya untuk materinya kita lanjutkan kapan-kapan lagi. ya Ustadz. Gimana sih selanjutnya saja. Monggo, lanjut ke tanya jawab saja. Silakan Bapak Ibu, jika ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan, Ustadz insyaallah akan bisa sanggup untuk menjawabnya. Monggo. Sudah pada jalan kayaknya Ustaz Pak Arif nih. Sedang sholat syuruk kelihatannya Tat. Dalam? Sedang sholat syuruk. Sudah aktivitas. Ustadz izin tanya Ustadz. Oh iya, iya. Ini jamaah dari siapa nih? Ini Siap, Bu Sumi. Ya, Bu J, Sumi, silakan Bu Sumi. Ustadz kalau sudah meniatkan haji gitu ya, itu kan kayak sering banyak cobaannya gitu ya Ustadz. Jadi ujiannya itu banyak sekali gitu. Nah, tips-tips untuk misalnya eh, ini ada ujian tuh dari berbagai arah gitu. Dari ya masalah keluarga, masalah misalnya terus administrasinya ada kendala-kendala-kendala. Nah, itu tuh tips-tips cara mengatasi biar nggak nggak goyah gitu ya Ustadz. Bagaimana gitu saat menghadapi ujian-ujian itu pripun gitu Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ah, ketika kita mau berangkat berniat kok banyak ujiannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu Sumi ya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu proses ibadah haji itu, proses kebanyakannya adalah proses di antara tiga tokoh utama. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Nabi Ismail. Itu aktor utama yang menjadikan diwajibkannya ibadah haji. Ya, memang ada apa di sana? Di sana ternyata ada sebuah proses yang sangat luar biasa, perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail, gitu ya. Ismail itu siapa? Putranya Ibrahim dan Siti Hajar yang begitu sangat lama dinantikan. Oh, lama dinantikannya itu, ya. Lalu Allah berikan seorang putra namanya Ismail. Wabasyarnahu bigulamin halim di dalam surat As-Saffat dikatakan setelah apa? Waqala ini dahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Wabasyarnahu bigulamin halim. Nah, sampai pada bigulamin halim ini ya. Masya Allah. Nah, setelah Allah berikan bayi bayi namanya Ismail yang luar biasa, sangat halim, sangat lembut, sangat baik ini bertumbuh menjadi anak yang solih, yang baik. Di titik di mana Nabi Ismail dan Siti Hajar begitu sangat cinta kepada Ismail, Allah perintahkan untuk disembelih. Ini kan luar biasa. Ini kan bicara tentang apa? Melepaskan kemelekatan dari hati tentang sesuatu yang dicintai.
Nah, digambarkannya pada waktu itu Ismail adalah yang paling melekat kepada Nabi Ibrahim. Nah, saat Nabi Ibrahim sudah memutuskan untuk mengikuti perintah Allah, melepaskan kemelekatan di hatinya berupa Ismail ini, maka beliau menyampaikan kepada Ismail apa yang menjadi tujuannya datang ke apa ke Mekah ya untuk bertemu Ismail. Inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku. Inni adbahuka. Fala tandur. Inni adbahuka, aku menyembelihmu. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, gimana pendapatmu? Terus ini kan ujian kedua kepada Nabi Ismail. Beliau lagi senang-senangnya hidup, melekat dengan kehidupannya begitu. Lagi senang hidup. Lalu ada perintah dari seorang ayah, bukan perintah sih, kabar dari seorang ayah bahwa ayahnya bermimpi menyembelihnya. Dan Nabi Ismail pun hendak melepaskan kemelekatan di hatinya begitu. Nah, saat itu Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, if al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, insya Allah. Gitu. Nabi Ismail luar biasa tuh, beliau sudah siap datang ke Siti Hajar. Siti Hajar ini yang melahirkan Ismail. Terus Ismail mau dilepas kemelekatannya di hatinya, mau disembelih. Siti Hajar pun diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengatakan kalau ini perintah Allah silahkan. Masya Allah, ini tiga orang ini semuanya diuji sama Allah kemelekatan di hatinya. Ini sudah niat kan semuanya, tapi ya tidak begitu saja dibiarkan. Setan nggak mau nih. Kita ini taslim. Kita ini berserah diri kepada Allah. Kita ini aslama. Maka dikatakan palama aslama lil jabain di dua bukit. Itu sebetulnya selamakna untuk sampai pada berserah diri itu seperti kita naik bukit. Capek, lelah gitu, Mbak Sumi. Ada ujiannya banyak. Begitu. Sampai kita mengatakan aslama berserah diri. Maka tipsnya ketika kita mau haji, haji itu kan sama. Kita ini sedang menyembelih kemelekatan kita dengan semua hal. Dengan harta, dengan diri kita, dengan kesehatan kita, dengan keluarga kita. Kan kita meninggalkan keluarga lama tuh. Kita pun kan ke sana juga apa mengorbankan fisik kita. Bahkan mungkin juga kita mengorbankan nyawa kita. Sudah siap kita dengan apapun kehendak Allah. Begitu. Maka setan nggak mungkin begitu saja membiarkan kita terus ikhlas gitu untuk berangkat haji, apalagi haji kita ini haji yang masya Allah diperjalankan Allah dengan Allah berikan kemudahan mendapatkan rezekinya, ya dengan kita mengorbankan harta juga yang melekat pada kita kan, kan tiga kemelekatan kan harta kita lepaskan, jiwa kita sendiri kita lepaskan, ya. Fisik kita lepaskan, keluarga kita lepasin gitu. Makanya tidak akan dibiarkan begitu saja aslama gitu, ada proses. Nah, tahapannya tipnya yang pertama apa? Satu, kita yakini ini ibadah utama, ibadah yang puncak. Setelah kita syahadat, puasa, syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, puasa. Nah, puncaknya haji. Haji itu adalah rangkuman dari empat itu. Dari bersaksinya, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakat. Dan prosesnya juga begitu kan Ibu ya. Ketika di sana kan juga kita disunahkan ya walaupun mungkin tidak di yaumul dia di apa kita kan berpuasa di masa-masa itu kalau kita mampu gitu puasa sunnah ya walaupun mungkin satu kali lah sehari gitu untuk berpuasa. Nah jadi tahapan pertama kita yakini ini adalah ibadah yang paling afdol. Kalau ibadah paling afdol pasti banyak ujian. Ini tip pertama. Tip yang kedua apa? Berserah diri. Udah serahin sama Allah, kita datang ke sana kan bukan keinginan kita. Yang mewajibkan Allah. Biar Allah yang mengurus semuanya. Eh, ada doanya, Basumi. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang masih mendengar boleh mencatat. Ya, doanya begini. Ya Hayyu Ya Qayyum.
birahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha Hidup, ya, birahmatika, ya Hayyu ya Qayyum, ya yang hidup yang mandiri, birahmatika dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, tolong saya. Astagis, tolong saya. Wa aslih li, dan perbaiki seluruh urusan hamba. Ditambahkan dalam ibadah haji ini. Sya'ni kullahu, seluruhnya. Ya, baik administrasinya, baik kesehatannya, baik biayanya, baik keluarga, semuanya. Wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, seluruh urusan haji. Dari apapun, dari biaya administrasi semuanya, ya Allah, hamba serahkan kepada wasahni wala takilni, dan janganlah engkau bebankan kepadaku ila nafsi, kepada jiwa, pada diriku, torfatan ain, walaupun sekejap mata. Jadi kita ini tidak ikut-ikutan mikir gitu. Ya kita udah nikmati saja prosesnya dan selalu husnudzon pada Allah. Jadi serahkan saja sama Allah, berserah diri saja pada Allah dalam kondisi ini. Ikhlas, ya, berserah. Berserah diri beda dengan lainnya. Berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Allah. Berserah diri. Berserah diri itu gimana? Menyerahkan hasil pada Allah. Jadi kalau kita ini jangan-jangan, itu kita apa namanya, tidak berserah diri. Jadi kemabruran haji kita ini diuji sejak awal. Apa? Tawakal, Bapak Ibu. Apa tawakal itu nggak mikirin hasil, serahin sama Allah aja. Udah, kalau kita udah nitipin kepada Allah, ya Allah, saya udah mau berangkat, ini rezekinya, ini ongkosnya saya titipkan. Udah, Bapak Ibu tawakal saja, serahkan kepada Allah. Tidak pernah mikirin hasil. Kenapa? Kalau mikirin hasil itu pasti khawatir, pasti cemas. Jangan-jangan saya nggak berangkat. Jangan-jangan ada masalah. Ketika kita memikirkan hasil, pasti kita jadi khawatir. Jadi Bapak Ibu, Mbak Sumi, tip yang kedua, tawakal aja. Tip yang ketiga, tadi berserah diri ya. Berserah diri itu serahin sama Allah. Tip yang kedua, tawakal aja udah. Bismillah, tawakal Allah. Tawakal sama Allah. Serahin sama Allah urusan hasil. Sekarang yang sekarang bisa kita lakukan dalam ibadah haji apa? Persiapannya persiapan saja. Untuk masalah hasil serahin sama Allah. Jadi hati kita ini tenang gitu. Mabrur sebelum haji gitu. Kenapa? Udah kita serahin sama Allah. Berangkat nggak berangkat Allah yang ngatur lah, udah kita serahin sama Allah aja ya. Yang penting kita ini fokusnya kepada diri kita saja. Udah, hati kita lurusin, hati kita udah ke Allah saja, Pak Sumi ya. Ke Allah saja udah kita lurusin hatinya. Ya, jadi sekarang memang sudah diuji betul. Terkadang mohon maaf, kalau haji haji yang besar seperti ini ya, ini kan besar hajinya. Besar itu apa? Pengorbanannya besar. Itu memang ujiannya besar. Hati kita cemas. Ini saya berangkat apa enggak? Saya ini nanti bisa bisa benar apa enggak gitu. Terus itu ada bisikan-bisikan. Memang setan kan begitu, selalu bisikin pada kita hal yang mengkhawatirkan gitu. Setan tuh bisikin pada kita hasil gitu. Hasil, hasil, hasil yang dibisikin sama setan pada kita ini. Gitu. Nah, jadi Pak Sumi jangan mikirin hasil. Terus ada ujian lain, ujian keluarga, ujian kesehatan. Sama, berserah diri sama Allah pun. Poin utamanya berserah diri. Karena itulah yang membuat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar berhasil. Falamma aslama wa tallama lil jabin. Saat dia sudah berserah diri kepada Allah, menyerahkan keinginannya kepada Allah, maka Allah sukseskan. Itu bersumi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Pak Arif, monggo. Ya, baik Ustadz. Ini sudah jam 7 ya. Ya. Sudah jam 7. Tadi ada permintaan dari Pak Nurudin. Afan Ustadz, doa yang barusan disampaikan bisa minta tolong dituliskan dan kemudian di-share di Grup. Ustadz.
Ya, insya Allah. Ya, Nanti saya nanti share. di-share di grup ya, Tat, untuk doanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini sudah, Alhamdulillah sudah 2 jam ya. Kita adakan kajian manasik Zoom. Insya Allah minggu depan kita juga akan adakan manasik Zoom juga. Insya Allah dengan materi yang lainnya. Jadi kita akan bergilir untuk materi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, eh, untuk Zoom hari ini, pagi hari ini, kita sudah akhiri. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Insya Allah akan menjadikan amal jariah panjenengan dan akan Amin. menjadikan kemudahan-kemudahan bagi seluruh peserta Zoom di pagi hari ini untuk bisa berangkat haji di tahun 2025. Baik, Amin. terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kita akan bacakan doa untuk penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di minggu besok. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Oke, itu Ustaz. Bapak Ibu izin meninggalkan grup ya. Barakallah, sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih.